Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9 integrasi ingin mempresentasikan tentang bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Saat ini, produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Keterbatasan ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian menjadi solusi terbaik saat ini untuk mengatasi masalah tersebut. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan cara menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat menghasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanaman yang susunan gennya tidak dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini telah banyak tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, misalnya jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Tanaman juga dapat dirancang dengan tahan terhadap herbisida dan insektisida melalui rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika dilakukan melalui beberapa tahap berikut. 1. Menyiapkan potongan DNA yang mengandung gen tertentu, misalnya gen tahan serangan hama dari makhluk hidup lain. Pemotongan DNA dibantu oleh enzim restriksi atau enzim pemotong. 2. Menyiapkan vektor atau perantara, misalnya menggunakan plasmid T yang diambil dari bakteri Agrobacterium tumefaciens atau menggunakan virus tertentu. Plasmid adalah suatu DNA dalam bakteri yang berbentuk sirkuler dan mampu melakukan duplikasi secara mandiri. Secara alami, plasmid dapat ditransfer ke dalam sel lain dengan membawa gen tertentu. 3. Menggabung merekombinasi potongan DNA yang mengandung gen tertentu dengan plasmid T menggunakan enzim ligase, sehingga dihasilkan plasmid T yang telah mengandung gen tahan serangan hama. 4. Memasukkan plasmid T yang telah mengandung gen tahan serangan hama pada sel-sel tanaman. 5. Akan mendapatkan DNA yang mengandung gen tahan serangan hama dan tumbuh menjadi tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama. Melalui rekayasa genetika dapat mengembangkan pula kacang tanah dan kacang kedelai yang tidak menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengonsumsi. Tanaman transgenik yang lain yang telah dikembangkan adalah beras yang mengandung zat besi dan vitamin A. Beras yang mengandung vitamin A dikenal dengan nama Golden Rice. Perhatikan gambar 7.14. Golden rice dikembangkan dengan cara mengambil gen pengode pembentukan provitamin A atau beta karoten pada tanaman wortel atau pada tanaman lain. Kemudian menyisipkannya ke dalam gen tanaman padi. Ketika kita mengonsumsi golden rice, provitamin A yang terkandung
dalam beras tersebut akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Golden rice memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah kekurangan konsumsi vitamin A. Terima kasih dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.